DPR ini kan wakil rakyat. Emang ngewakilin rakyat yang mana aja sih? Kalau ada rakyat yang punya masalah pendidikan, diwakilkannya sama semua anggota DPR ya? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, di video kali ini Min Beni mau ngajak kalian buat cari tahu lebih dalam tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, Min Beni udah pernah bahas nih, tugas dan fungsi wakil kita itu ngapain aja secara umum. Kalian bisa tonton di video ini ya. Sekarang kita akan bahas tentang komisi yang ada di DPR supaya kita bisa tahu sebenarnya wakil kita yang ada di DPR itu kerjanya di bidang apa aja sih? Komisi-komisi di DPR, singkatnya komisi ini adalah unit kerja yang fokus pada bidang-bidang tertentu. Sebagai gambaran, seperti guru di sekolah yang punya tugas secara umum membimbing dan mengajari muridnya. Guru juga ada yang fokus di mata pelajaran tertentu. Nah, komisi-komisi di DPR juga sama nih sahabat Beni. Kan secara keseluruhan semua anggota DPR itu memiliki 3 fungsi utama nih, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Baru deh, biar 3 fungsi utama ini lebih fokus dan kerjanya efisien, dibagi ke beberapa komisi. Tapi sebelum kita bahas ada komisi apa aja di DPR, perlu sahabat Beni ketahui kalau jumlah komisi di DPR itu nggak tetap, alias bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Biasanya ditetapkan jumlah komisi DPR tuh ketika pergantian masa jabatan atau 5 tahun sekali setelah dilaksanakan pemilihan umum. Jadi, di video kali ini kita akan membahas jumlah komisi yang ada di DPR periode 2019 hingga 2024. Ada apa aja sih? Yuk langsung kita bahas. Saat ini di DPR RI itu punya wakil sebanyak 575 orang yang kepilih pas pemilu tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Dengan 11 komisi. Yang pertama ada Komisi 1. DPR yang tergabung dalam Komisi 1 memiliki 4 ruang lingkup tugas, yaitu di bidang pertahanan, urusan dan hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, dan urusan intelijen. Nah, Komisi 1 DPR RI ini ruang lingkupnya erat banget sama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kominfo, dan Badan Intelijen Negara. Misalnya nih, kamu ada keresahan atau masukan tentang keamanan data pribadi kamu di internet. Kamu bisa tuh mengumpulkan keresahan yang sama dengan banyak orang, lalu bisa disampaikan ke DPR lewat Komisi 1. Komisi 2. Komisi 2 di DPR RI mengurusi urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, urusan kepemiluan, dan pertanahan dan reforma agraria. Jadi Komisi 2 ini lebih fokus ke dalam urusan-urusan yang ada di dalam negeri karena berhubungan erat sama Kementerian Dalam Negeri, urusan daerah, KPU, dan lembaga lainnya yang mengurusi urusan dalam negeri. Komisi 3. Anggota DPR RI yang tergabung di Komisi 3 memiliki urusan kerja di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Kalau sahabat Beni lihat di Komisi 1 dan Komisi 3, ini ada urusan pertahanan dan keamanan ya. Nah, perbedaannya jika Komisi 1 berfokus pada aspek keamanan dan pertahanan eksternal seperti ancaman dari luar negeri. Sedangkan Komisi 3 lebih fokus menangani keamanan dan penegakan hukum internal di dalam negeri. Karena Komisi 3 DPR berhubungan erat sama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, dan berbagai lembaga yang terkait keamanan dalam negeri. Komisi 4. Di Komisi 4, ruang lingkup tugas anggota DPR RI ada di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, juga urusan kelautan.
Komisi inilah yang nanti akan berurusan dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas peraturan dan pelestarian pertanian dan lingkungan hidup yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Komisi 5. Komisi 5 DPR RI memainkan peran penting nih dalam memastikan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Indonesia. Soalnya, Komisi 5 memiliki ruang lingkup di bidang infrastruktur, transportasi, pekerjaan umum seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan rakyat. Jika Indonesia diibaratkan sebuah rumah, maka Komisi 5 bertugas memastikan rumah tersebut memiliki atap yang aman, lantai yang gak licin, saluran air yang berfungsi, serta memastikan semua penghuninya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aman dan nyaman. Komisi 5 akan bergerak melalui pembuatan peraturan atau pengawasan pelaksanaannya. Komisi 6. Bayangkan Komisi 6 DPR RI ini seperti sebuah tim khusus yang fokus bagaimana uang negara diputar dan diinvestasikan, bagaimana perdagangan dalam dan luar negeri diatur, dan bagaimana perusahaan-perusahaan milik negara seperti Pertamina atau PLN dikelola. Komisi 6 bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat di bidang ini bermanfaat bagi rakyat dan ekonomi negara. Karena Komisi 6 ini memiliki urusan di bidang perdagangan, koperasi UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional atau SNI. Komisi 7. Tugas Komisi 7 di DPR RI adalah memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan energi, lingkungan, riset, teknologi dan industri berjalan dengan baik. Mereka memeriksa apakah peraturan di bidang ini sudah sesuai dan mengawasi pelaksanaannya agar tepat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Komisi 7 ini berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan di bidang-bidang strategis yang sangat penting bagi masa depan Indonesia, seperti energi yang bersih dan teknologi yang maju. Sekarang lanjut ke Komisi 8. Komisi 8 ini menjadi penting karena menangani isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama dalam hal agama, sosial, dan perlindungan warga yang rentan. Komisi 8 ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di berbagai aspek. Karena Komisi 8 ini erat sekali hubungannya dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan berbagai lembaga terkait lainnya. Komisi 9. Komisi 9 DPR RI adalah pengawas dan pembuat kebijakan di 3 bidang penting, yaitu kesehatan, pekerjaan, dan kependudukan yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari. Komisi 9 ini akan memastikan setiap masyarakat Indonesia mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan yang adil dan layak, serta hak-hak kependudukan yang terlindungi. Komisi 10. Nah, ini dia nih komisi yang erat kaitannya sama anak muda. Kalau diibaratkan sebagai penjaga nih, Komisi 10 ini harus menjaga dan mengawasi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, dan ekonomi kreatif. Komisi 10 nantinya akan membuat aturan, mengawasi pelaksanaan program, dan menentukan anggaran untuk memastikan bahwa sektor-sektor tersebut dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan memberikan manfaat maksimal bagi kita semua sebagai masyarakat. Komisi 11. Sekarang komisi terakhir yang ada di DPR RI periode 2019-2024 yaitu Komisi 11. Komisi 11 ini ibaratnya wasit di pertandingan olahraga nih sahabat Beni, yang mengatur jalannya pertandingan dan pelanggaran pemain. Nah, Komisi 11 ini berurusan dengan bidang keuangan negara, yaitu mengawasi bagaimana uang negara digunakan dan memastikan juga bahwa peraturan ekonomi berjalan dengan baik, serta membuat aturan baru untuk mengelola ekonomi dan keuangan Indonesia.
Kalau sahabat Beni masih inget, tadi kan ada komisi 6 tuh yang mengatur juga soal ekonomi. Nah, bedanya komisi 11 lebih ke pengawasan keuangan negara. Sementara komisi 6 lebih mengawasi soal industri, perdagangan, dan perusahaan negara. Soalnya nih, komisi 11 ini lebih erat hubungannya sama bank, lembaga keuangan, dan Kementerian Keuangan. Yeay, itu dia sahabat Beni, 11 komisi yang ada di DPR periode 2019 hingga 2024. Gimana? Kalian makin paham gak nih soal wakil kita yang ada di DPR? Jadi, nanti kalau kalian ada keresahan, masukan, atau kritikan soal bidang tertentu, kalian paham ya harus sampein ke komisi yang mana? Ada juga fraksi, alat kelengkapan yang DPR punya untuk melaksanakan tugasnya. Fraksi ini lebih mudahnya seperti kelompok belajar di kelas kamu. Setiap kelompok belajar terdiri dari siswa-siswi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, fraksi di DPR itu juga sama, yaitu kelompok anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sama atau gabungan beberapa partai politik. Tujuan dibentuknya fraksi ini lebih untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan tindakan anggotanya dalam berbagai proses, seperti pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, serta menyampaikan pandangan politik partai dalam rapat-rapat DPR. Seperti namanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka, masalah, urusan, atau bidang kerja yang diselesaikan atau diwakili oleh DPR ini cangkupannya secara nasional atau mengenai masalah-masalah yang menyangkut Indonesia secara keseluruhan. Bukan masalah atau urusan-urusan yang hanya ada di daerah. Kalau urusan-urusan daerah diwakilkan oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, kalau sahabat Beni memiliki masalah terkait pelayanan kesehatan di puskesmas tempat kamu tinggal atau pengelolaan sampah di lingkungan kamu kurang memadai, kamu bisa nih menyampaikannya ke DPRD. Tapi, jika kamu memiliki kekhawatiran mengenai kebijakan pendidikan nasional atau perlindungan data pribadi secara online, kamu bisa mengajak orang lain untuk menyampaikan isu tersebut ke komisi terkait yang ada di DPR RI. Gimana? Apa kalian punya permasalahan atau isu yang ingin kalian sampaikan ke wakil kita yang ada di DPR? Tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu video pembelajaran kali ini. Kalau kalian ada yang ingin Beni bahas, silakan sampaikan juga ya. Sampai jumpa.